So hari ini masih di dalam satu line ya, bahwa hari ini kita bahas tentang yang namanya be stronger in financial ya di bulan ini. Kayak gitu, apa hubungannya dan bukan apa hubungannya, tapi seberapa penting hal ini kita akan sama-sama lihat firman Tuhan ya. Ya, teman-teman, sebelumnya saya pengen nanya dulu. Ada yang udah pernah nonton The Last Supper? Belum? Siapa yang udah nonton? Angkat tangan boleh yang udah nonton biar kita relate dulu. Masih banyak yang belum nonton? Ya, saya saranin untuk nonton ya. Ya jadi jangan cuma nonton Jumbo doang. Ya. Jangan yang lagi viral kan, yang sekarang lagi viral itu kan. Ya, jangan cuma nonton itu. Ya, tapi nonton The Last Supper. Ya karena kita akan mulai dari cerita itu. Ya kenapa bicara tentang financial jadi penting di gereja ini? Sekali lagi bukan supaya setiap kita menjadi kaya berlimpah-limpah, bukan. Ya tapi sebaliknya itu sesuatu yang sangat penting karena di film The Last Supper kita belajar sesuatu, bener ya? Ya The Last Supper tuh bicara tentang perjamuan terakhir. Ya yang minggu lalu tuh kita baru rayakan, bener ya? Ya Jumat Agung sama Paskah, bener ya? Ya itu dua momen yang paling penting teman-teman. Ya Jumat Agung bicara tentang pengorbanan Kristus, di situ akhirnya manusia bisa kembali kepada Tuhan, saya bisa bilang gitu. Ya, kenapa? Ya karena gak ada satupun upaya manusia yang cukup layak untuk membuat kita balik sama Tuhan. Ya kita balik cuma karena pengorbanannya dia. Ya makanya kemarin kita rayakan Jumat Agung. Ibadah, ada yang ibadah di sini, ada yang ketiduran ada. Hah? Ya. Itu Jumat Agung. Ya selanjutnya Paskah, bener ya? Apa Paskah itu bicara apa? Hari Minggu. Enggak. Paskah itu bicara kebangkitan Tuhan Yesus, bener ya? Dan di film The Last Supper ada ya, waktu Tuhan Yesusnya mau disalibkan meskipun cuman gak kelihatan bahkan, bener ya? Gak kelihatan bahkan, ya tapi kebangkitannya nyata. Setuju? Ya minggu lalu kita juga sempat rayakan kebangkitannya. Oh iya, kenapa kebangkitan jadi penting? Jadi kitab Korintus dibilang, Rasul Paulus pernah bilang begini teman-teman, kalau Tuhan Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia iman kita. Itu firman Tuhan yang bilang. Ya firman Tuhannya bilang apa? Tetapi yang benar ialah Kristus dibangkitkan. Makanya kenapa kematian Kristus dan kebangkitannya dua peristiwa yang sangat penting buat orang Kristen. Yang satu membuat kita bisa datang sama Tuhan, dan yang satu menjadikan kita apa? Berani percaya sama Tuhan. Karena pengharapan kita benar. Ya enggak? Ya tapi di film The Last Supper bukan itu yang mau saya bahas. Teman-teman gini, dari 12 murid Yesus yang gagal yang mana? Ya, yang suka cuan daripada cari Tuhan, benar enggak? Ya. Yang suka cuan daripada Tuhan, benar nggak? Makanya kenapa saya percaya bahwa ketika firman Tuhan lagi, ketika gereja meminta setiap kita untuk menjadi lebih kuat dalam financial, saya percaya bukan supaya kita meninggalkan Tuhan demi cuan, benar nggak? Ya kita nggak meninggalkan Tuhan demi uang harusnya. Ya tapi sebaliknya kita justru harusnya menggunakan semua yang ada untuk mempermuliakan Tuhan. Nanti kita akan lihat ada firman Tuhannya kok. Ya ini bukan ngada-ngada. Gitu, makanya saya percaya bahwa bahas tentang financial itu penting. Bahas tentang mengelola uang itu penting. Bukan supaya kita cinta akan uang, bukan. Ya. Kita buka dulu firman Tuhannya di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2a. Ya hari ini firmannya harusnya enggak panjang, jadi enggak akan overtime harusnya. Oke? Ya. Firman Tuhannya bilang begini di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2a, dia bilang begini. Ayat pertama, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Makanya teman-teman kalau hari ini hidup susah jangan kaget karena firman Tuhan yang udah bilang. Ya jadi gak usah ngerasa hidup gue susah banget ya. Tenang aja, akan ada masa-masa sukar. Tapi saya percaya satu hal gini, bagi orang percaya ada penyertaan Tuhan, amin. Ya, karena meskipun kita jalan di dalam lembah yang gelap kita gak perlu takut. Ya kalau gak ada Tuhan, mau jalannya di padang yang hijau pun takutlah kita. Bener gak? Oh iya. Ya, makanya ada satu pendeta yang bilang begini, lebih baik bersama Yesus di tengah badai daripada tanpa Yesus di pinggir pantai, benar? Ya,
Jadi nggak perlu khawatir dengan masa sukar. Masa sukar itu mungkin akan ada dalam hidup setiap kita. By the way teman-teman, ya yang sharing ini bukan berarti udah lebih baik. Ya saya pengen ngutip kata-kata Agnes sebelumnya. Kita sama-sama belajar, amin. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan tentang bagaimana kita harusnya mengelola keuangan kita. Ya. Ayat 2-nya bilang manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Teman-teman, satu hal saya mau garis bawahin kata hamba uang. Ya. Saya garis bawahin kata hamba uang. Hari ini kita akan belajar satu hal, bahwa setiap kita harus paham bahwa kita diciptakan untuk menjadi hamba Tuhan, bukan hamba uang. Tapi di masa-masa terakhir justru firman Tuhan bilang banyak orang yang akan menjadi hamba uang. Artinya meleset dari tujuan penciptaan manusia. Kita yang harusnya jadi hamba Tuhan, meleset jadi hamba uang. Itu firman Tuhan yang bilang. Makanya kenapa kalau dikasih judul khotbah hari ini agak sedikit keren ya. Jesus versus Mammon. Oh iya, Mammon itu apa sih? Mammon bicara tentang iblis, cinta akan uang. Nah itu yang merasuki Yudas kan. Itu yang bikin dia akhirnya menjual Yesus demi berapa? Berapa uang? Berapa uang? Ada yang baca Alkitabnya? Ya segitulah ya. Ya. Jadi itu yang bikin Yudas akhirnya menjual Tuhan Yesus. Karena ternyata firman Tuhan udah memperingatkan bahwa di akhir zaman manusia akan menjadi hamba uang. Gitu. Ya makanya kenapa firman Tuhan hari ini memperlihatkan sama kita ini sisi manusia yang tanpa Tuhan. Mereka akan mentingin diri mereka sendiri, mereka nggak peduli sama orang lain, mereka nggak peduli sama yang lainnya, mereka cuman fokus sama diri mereka sendiri dan memperkaya diri mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka sudah menjadi hamba uang. Oh kalau gitu kita nggak perlu nyari uang dong, kagak kayak gitu. Nanti kita akan lihat lebih lanjut firman Tuhan ya, kenapa kita mesti kerja dan cari uang. Kenapa kita dikasih Tuhan kesempatan untuk memperoleh kekayaan. Ya sekali lagi bukan untuk kita foya-foya, ya. Visi misinya apa Kak? Foya-foya, bukan. Ya, visi misi kita harusnya memuliakan Tuhan itu. Nggak ada yang lain. Nanti firman Tuhannya akan menceritakan lebih jauh. Ya. Kenapa teman-teman kita nggak boleh menjadi hamba uang? Karena di Matius 6 ayat 19-20 dibilang kita harus kumpulin harta di sorga. Segala sesuatu yang di dunia ini sementara. Ya, jadi jangan terlalu jatuh cinta sama yang sementara. Ya kan? Coba yang muda-muda yang udah pacaran mau nggak dicintai hanya untuk sementara? Enggak kan, bener nggak? Kau akan mencintaimu selama-lamanya, pasti gitu, bener nggak? Ya nggak? Ya dong. Makanya kenapa sama? Dalam hal mengumpulkan harta jangan cuma berfokus sama hal yang sementara. Sampai kita lupa bahwa ada sesuatu yang selama-lamanya. Oke? Ya ini yang akan menjadi dasar firman Tuhan kita, bahwa ternyata setelah kita lihat manusia banyak salah paham. Kita lupa jati diri kita. Kita lupa siapa kita sebenarnya. Jangan jawab Indonesia. Nah, siapa kita? Indonesia. Enggak, bukan lagi pertandingan bola. Ya, siapa kita? Kita hamba Tuhan, bukan hamba uang. Tapi ternyata di firman Tuhan bilang justru di zaman terakhir banyak orang yang malah jadi hamba uang. Oke, kita sama-sama lihat ini poin kita yang pertama. Ya kita mesti ngerti siapa Tuhan kita yang sebenarnya. Ya kita buka sama-sama di Lukas 16 ayat 10 sampai yang ke 13. Ya, firman Tuhannya bilang begini di Lukas 16 ayat 10 sampai 13. Ini bicara tentang perkara kecil. Ya, setia dalam perkara kecil. Ayat 10-nya bilang begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Maksudnya apa sih? Kita lihat ayat selanjutnya ya. Ayat selanjutnya bilang begini, jadi ini kesimpulan. Artinya ini kesimpulan dari ayat yang tadi kita baca. Kesimpulannya apa? Jikalau kamu tidak setia dalam hal Mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang, teman-teman sebanyak apapun uangmu itu bukan harta yang sesungguhnya. Itu kebenarannya. Karena firman Tuhan bilang itu cuma titipan. Ya kan? Dan kita mesti setia dalam hal Mammon yang tidak jujur. Bukan artinya kita setia sama Mammon, bukan. Tapi kita mengerti bahwa hidup ini bicara tentang mengelola. Bahwa yang kita miliki harus kita kelola.
Itu poinnya. Kenapa? Karena kalau kita gagal mengelola, kita akan gagal untuk menerima harta yang sesungguhnya, itu maksudnya. Dan sekali lagi teman-teman perlu tahu satu hal, bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini, sebesar apapun posisimu di pekerjaanmu, sebanyak apapun kekayaanmu, itu semua perkara kecil. Oh iya? Kenapa? Karena perkara besar itu bicara tentang sorga. Artinya di dunia ini gak ada yang jadi perkara besar, sebetulnya itu loh maksudnya. Ya makanya firman Tuhan bilang, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau kita nggak bisa dipercaya dalam mengelola sesuatu yang adalah perkara kecil, apa itu? Uang. Makanya jangan bilang uang perkara besar, enggak, uang perkara kecil. Ya, persaudaraan nggak harus berantem gara-gara uang. Kenapa? Karena uang itu perkara kecil, bukan perkara besar. Ya, perkara besar itu bicara tentang kerajaan sorga, itu perkara besar. Ya. Yang digaungkan oleh Tuhan Yesus dari ketika dia mulai melayani, itu perkara besar kan. Yesus selalu bilang gitu kan, kerajaan sorga segera datang kan gitu. Ya kan? Bahkan sudah datang dia bilang gitu. Itu perkara besarnya. Ya, apapun yang kita pikir besar di dunia ini, percayalah satu hal, bahwa itu semua kecil, perkara kecil, dan kita mesti setia. Bukan berarti kita akhirnya mengabaikan perkara kecil. Makanya tadi saya bilang ya, oh kalau gitu kita gak perlu cari uang dong. Enggak, kita mesti setia dalam perkara kecil. Apa? Perkara di dunia ini kita mesti setia. Ya. Supaya apa? Supaya kita memperoleh harta yang sesungguhnya. Apa harta yang sesungguhnya? Harta yang paling berharga adalah kerajaan sorga, gitu. Yang benar gitu. Iya gak? Iya dong. Ya, itu yang benar. Jadi itu yang harusnya kita fokusin. Ya. Makanya kenapa poin pertama kita adalah menyadari siapa kita. Bahwa kita adalah hamba Tuhan, bukan hamba uang. Ya. Ayat 12-nya, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Teman-teman paham artinya? Artinya gini, artinya semua yang kita punya bukan punya kita. Itu harta orang lain. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa oh ini punya gua. Aku harus menyimpan ini demi masa tuaku. Enggak. Teman-teman, ya tentu harus ada perencanaan. Tapi saya enggak bahas itu hari ini. Saya enggak bahas itu karena itu udah dibahas sama Ci Agnes minggu lalu. Yang ikut ibadah sama Ci Karen juga ya. Jadi itu udah dibahas, jadi saya nggak bahas itu. Hari ini kita bicara tentang gini, jangan sampai apa yang sudah dibahas sebelumnya bikin kita justru lupa bahwa kita ini hamba Tuhan. Oh ya, saya akan bilang ini berkali-kali bahwa kita adalah hamba Tuhan, bukan hamba uang. Karena kebanyakan kita akhirnya meleset pemahamannya. Ya, banyak juga yang begini, hamba uang berkedok hamba Tuhan, banyak yang kayak gitu. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Kelihatannya benar sih. Tapi sebenarnya cuma cinta cuan doang, bukan cinta Tuhan sebetulnya. Oh ya, banyak yang kayak gitu. Banyak yang bilang jangan kasih persembahan ke gereja, ngapain? Ya, cincin ibu pendeta baru, nggak kayak gitu, nggak kayak gitu, nggak usah mikirin kayak gitu teman-teman. Ya, banyak yang kayak gitu. Sebetulnya apa? Bukan benar-benar karena dia cinta Tuhan, tapi karena dia berusaha apa? Mencintai uangnya lebih dari Tuhan. Tapi menutupi itu dengan skala yang kelihatannya rohani, banyak yang kayak gitu. Oh iya, ada yang kayak gitu. Di luar sana, di sini enggak, amin. Semoga. Oke, ya. Ayat 13-nya, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Makanya kenapa Yudas akhirnya failed? Karena dia punya dua tuan. Dan dia pasti harus memilih pada satu titik. Ketika kita punya dua tuan, kita pasti perlu memilih pada satu titik. Kita mau ikut yang kiri apa yang kanan? Oh iya, dan kita tahu apa pilihan Yudas, bener? Yang nonton film The Last Supper? Ya saya suka banget di film itu, soalnya Yudas kayaknya gak gampang ngejual Yesus sebenarnya, bener ya? Ada konflik batin saya sebutnya. Sampai akhirnya dia ngejual Tuhan Yesus. Kenapa saya bilang ada konflik batin? Buktinya ketika dia habis jual Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Yudas? Bunuh diri karena ada konflik batin di situ. Bener gak? Konflik, aduh harusnya saya percaya Tuhan nih, tapi di satu sisi saya cinta uang kan gitu. And at some point dia harus memilih. Mana yang dipilih? Tuhan atau uang? Oh iya, kita harusnya pilih Tuhan. Kenapa? Karena dia udah buktiin cintanya di
kayu salib, bener gak yang kita rayain minggu lalu tuh? Oh iya harusnya itu yang kita pilih. Ya kan, karena yang sayang sama lo aja belum tentu mau mati buat lo kok, bener. Serius coba, yang udah pacaran coba bilang mau gak kamu mati yang buat aku? Nggak ada. Weh, sampai gitu kali. Gue sih sayang sama lo tapi gak gitu juga. Bener gak? Cuman Tuhan Yesus yang rela untuk mati dan bahkan menanggung malu. Amin. Oh iya, bahkan sampai sekarang banyak yang menghina kematiannya, banyak yang mempermalukan kematiannya. Tapi buat kita justru kita sadar itu cintanya, bener gak? Ya. Makanya pada satu titik kita akan dihadapkan pada pilihan. Mana yang harus kita pilih. Makanya kalau saya mau gambarkan teman-teman begini. Bukan artinya, oh kalau begitu kita nggak perlu ini dong. Susah banget nih. Kita nggak perlu kerja cari uang. Enggak, saya pinjam boleh pakai ini ya. Izin ya. Ya, teman-teman perlu memahami konsep ini. Kayak dosen. Enggak ya. Ya. Ini manusia. Ini uang. Enggak, ini manusia, manci ini lo ngaco. Ya. Ya. Teman-teman, konsepnya begini. Uang itu adalah tuan yang jahat. Saking jahatnya Yudas mati gantung diri. Uang itu tuan yang jahat, ini. Ya. Tuan gimana sih? Tuan yang jahat. Ya. Tapi saya mau kasih tahu sesuatu bahwa uang adalah hamba yang baik. Gitu. Ini konsepnya. Uang adalah tuan yang jahat, tapi hamba yang baik. Makanya kenapa kalau teman-teman baca kitab Kisah Rasul, ya, firman Tuhan mencatat begini. Mereka mempersembahkan uang mereka di bawah kaki rasul-rasul. Karena harusnya uang yang melayani kita, bukan kita menjadi pelayan uang. Gitu. Lalu siapa tuan yang baik? Udah jelas. Udah jelas, kayaknya gak perlu saya tulisin. Tapi saya tulisin. Ya, ini adalah tuan yang baik. Gitu. Makanya kenapa konsepnya kita statusnya adalah hamba Tuhan. Uang harusnya menjadi hamba kita. Artinya ketika kita jadi hamba Tuhan dan uang jadi hamba kita, apapun yang kita lakukan harusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat bilang, pesta pora boleh nggak? Alkitab bilang jangan. Loh, itu yang firman Tuhan bilang. Gitu. Harusnya sesuai dengan maunya Tuhan, bukan maunya kita. Ini konsep yang mesti kita pahami ketika kita melihat uang. Ya, kita boleh mengumpulkan uang sekali lagi bukan untuk memuaskan kedagingan kita, tapi untuk mempermuliakan Tuhan. Oke? Karena apa? Tuhan adalah Tuhan yang baik. Saking baiknya dosa kita diampuni, betul? Saking baiknya kita yang harusnya mati di salib digantikan sama dia, betul? Saking baiknya kita yang harusnya menderita, berdarah-darah dan pakai mahkota duri karena pikiran kita yang jahat, jadi dia yang pakai. Setuju? Dia Tuhan yang baik, bahkan saya akan bilang terlalu baik. Ya. Ya jadi yang terlalu baik bukan si dia ya. Kalau ditolak gitu kan, kamu terlalu baik buat aku, enggak. Ini yang terlalu baik. Karena semua kita jahat. Tapi karena kebaikan Tuhan kita semua jadi lebih baik. Setuju? Tapi uang kalau menjadi tuan kita, dia akan menjadi tuan yang sangat jahat. Buktinya Yudas mati. Kan gitu. Tapi uang bisa menjadi hamba yang baik. Gitu. Ya, jadi jangan sampai kita salah, jangan sampai kita justru malah lebih meninggikan uang daripada Tuhan. No, salah. Hari ini poin pertamanya adalah kita menyadari siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Siapa yang harusnya kita layani, siapa yang layak kita layani, lebih tepatnya gitu. Oke? Jadi jangan sampai lupa jati diri kita. Itu poin pertamanya, bahwa kita adalah hamba Tuhan. Dan uang adalah hamba kita. Dan semua yang kita miliki cuman apa? Titipan. Ya, harta orang lain yang harus kita kelola supaya kita memperoleh harta yang sesungguhnya. Ya, kita sekali lagi bukan pemilik tapi pengelola. Makanya jangan berpikir bahwa oh semuanya milik kita. Terus kalau begitu kita nggak perlu ini dong. Kalau gitu kita nggak perlu ngapa-ngapain dong. Enggak. Sekali lagi konsep ini. Makanya kita tetap perlu mencari uang nggak? Perlu. Tapi bukan untuk tunduk pada uang, melainkan untuk memanfaatkannya demi kemuliaan Tuhan. Oke?
Ya, kita teguhkan lagi satu ayat di Ulangan 8 ayat 17 sampai 18, bahkan firman Tuhan bilang begini, ini yang membuktikan bahwa segala sesuatunya milik Tuhan dan dari Tuhan saja. Oh iya. Ya, Ulangan 8 ayat 17 bilang begini, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh. Jangan sekali-kali kita berpikir bahwa kemampuan kita yang bikin kita kaya. Ya, karena kita kaya cuma karena kebaikan Tuhan. Nggak ada yang lain. Tapi kan gue lebih pinter, gue lebih ini. Enggak. Kepintaran kita pun milik Tuhan. Semua kesempatan kita untuk belajar itu dari Tuhan. Tangan dan kaki kita dari Tuhan. Apa yang bisa kita sombongin? Apa yang kita bisa banggain? Nggak ada selain Tuhan. Satu-satunya yang bisa kita banggain adalah karena kita punya Tuhan. Yang dunia ini nggak punya. Ya, satu-satunya yang bisa kita banggain bukan uang kita, bukan kekayaan kita, tapi karena Tuhan yang mau berkorban buat kita. Itu satu-satunya yang bisa kita banggain. Makanya firman Tuhan bilang jangan kita katakan bahwa kekuasaan dan kekuatan tangan kita yang membuat kita memperoleh kekayaan. Tetapi apa? Haruslah engkau ingat kepada uang, enggak, kepada Tuhan. Benar enggak? Yang harus kita ingat ini. Ya, jangan siang malam ingatnya cuan. Enggak. Ya, tapi ini yang harus kita ingat. Haruslah kita ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan memperoleh kekayaan. Jangan sombong. Jangan Tuhan yang ngasih, Tuhan yang mengaruniakan. Ya, dengan maksud apa? Meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Gitu. Teman-teman, saya hapus dulu ya. Ya, ini juga konsep kedua yang kita mesti sama-sama mengerti tentang yang namanya bekerja. Gitu. Sabar, ya. Hening banget sih. Guys, santai aja, relax, oke? Jadi saya yang gugup nih. Oke? Teman-teman kebaca nggak? Ya, ini pekerjaan, ini kebutuhan. Yang ini saya nggak perlu Pak kasih tahu lah ya, T-nya udah gede soalnya. Oke, sekarang saya mau kasih tahu. Tuhan tahu nggak kita punya kebutuhan? Ya teman-teman, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan tahu segalanya. Kita yang suka tahu segalanya. Ya nggak? Tuhan tahu kebutuhan kita, bahkan keinginan kita. Dia tahu berapa yang cukup untuk kamu, dia tahu berapa yang akan menghancurkan kamu kalau kamu dikasih. Oh iya, dia tahu semuanya. Ya. Tuhan pernah berjanji, kan firman Tuhan di sini bilang ya, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ya, firman Tuhan bilang, dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian. Teman-teman ingat Tuhan Yesus pernah bilang jangan khawatir dengan apa yang kamu makan dan minum. Artinya jangan khawatir sama kebutuhan kita. Setuju? Karena Tuhan tahu, santai aja. Gak usah ngedikte Tuhan, Tuhan paling tahu. Ya, mungkin temen lu yang suka so tahu ya. Tuhan tahu semua kebutuhan kita. Dan untuk meneguhkan janjinya, Tuhan apa yang dilakukan? Memberikan kita kekuatan. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan kita. Makanya kita dikasih ladang, saya sebutnya, untuk kita kerjakan. Itu. Teman-teman tahu waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tahu? Ketika Israel keluar dari Mesir, siapa yang kasih makan mereka? Tuhan ya. Tuhan kasih apa? Ya mana? Ya nanya dia, mana? Gitu kan. Ya mana makanannya gitu. Ya makanannya adalah mana dari sorga. Bentuknya kayak apa? Baca di Alkitab, digambarin bentuknya dan rasanya. Ya, jadi jelas Tuhan kasih mana dari sorga. Tapi pertanyaannya begini, bukankah mereka perlu mengusahakan mana itu supaya nyampe di meja makan mereka? Benar gak? Bahkan firman Tuhan bilang begini ya, kalau sampai mereka bangun kesiangan, mereka gak makan. Kenapa? Karena mananya hilang begitu matahari kenain mananya. Kan gitu. Beneran kemana tuh mananya? Tuh kan kemana-mana tuh jadinya. Ya. Oh iya, artinya mereka harus mengupayakan, mereka harus bangun sebelum matahari, mereka harus menyiapkan dan mengolah untuk keluarga mereka. Makanya Tuhan yang kasih berkat,
Bukan sekedar, firman Tuhan tahu burung-burung di udara dikasih makan tuh bikin kita seakan-akan jadi, kalau generasi saya bilangnya kayu mati, dead wood. Ya udah duduk aja diam, nanti Tuhan kasih makan. Enggak kayak gitu bro. Karena firman Tuhan bilang kita dikasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kita dikasih kekuatan untuk bekerja supaya kita memenuhi kebutuhan kita. Makanya ketika kita bekerja itu bukan untuk sekedar memperkaya diri kita. Pekerjaan kita adalah tempat pelayanan kita untuk Tuhan. Karena itu dari Tuhan. Untuk apa? Untuk memenuhi janjinya Tuhan memelihara setiap kita. Jangan kita doa Jehovah Jireh doang tapi gak pernah kerja. Tenang, Tuhan menyediakan. Di gunung Tuhan menyediakan. Gak kayak gitu. Ya Tuhan menyediakan juga kekuatan kita. Yes, ada hal-hal yang supranatural Tuhan bisa sediakan. Saya percaya hal itu. Tapi ternyata firman Tuhan juga bilang bahwa Tuhan kasih kita kekuatan untuk kita memenuhi kebutuhan kita. Dan tentu, untuk apa? Dengan pekerjaan kita mempermuliakan Tuhan. Dan dengan segala yang kita miliki, kita juga mempermuliakan Tuhan. At the end of the day, hidup kita adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Makanya kita paham sekarang bahwa Tuhan adalah tuannya. Bahwa Tuhan adalah tuannya. Tuhan, satu-satunya Tuhan yang layak kita ikutin. Oh iya, ini konsep yang kita gak boleh lupa. Karena di akhir zaman manusia akan mulai lupa. Dan menjadi hamba uang, kata firman Tuhan bilang begitu. Makanya hari ini saya pengen setiap kita memulihkan kembali bahwa kita adalah hamba Tuhan, bukan hamba uang. Oke? Oh iya. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan segala harta yang kita miliki? Kita sama-sama lihat, ya ini poin yang kedua. Yang pertama kita harus tahu siapa Tuhan kita dan uang adalah hamba kita. Yang kedua adalah kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dengan harta kita. Ya Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Ya makanya ini bukan cuman dari pemikiran pribadi, tapi ini dari firman Tuhan. Ya. Oke. Amsal 3 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan bilang begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Firman Tuhan enggak bilang muliakanlah Tuhan hanya dengan suaramu, hanya dengan talentamu. Teman-teman, kadang lebih gampang ngasih talenta dan waktu ketimbang ngasih uang. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau ngasih waktu, ngasih talenta, itu harus ya by the way ya. Jangan sampai, kalau gitu saya hanya kasih uang. Enggak kayak gitu ngaco. Kita harus ngasih semuanya. Kita ngasih semuanya. Karena yang tadi di awal, nggak ada satupun yang beneran milik kita. Bahkan kekuatan kita pun bukan milik kita. Datangnya dari Tuhan. Makanya kenapa kita harus pakai semuanya. Tapi di sini Tuhan bicara secara spesifik, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kenapa? Karena ini hal yang paling sulit untuk dilakukan oleh orang percaya. Apalagi hari-hari ini, benar gak? Ya, banyak berseliweran di Instagram, di TikTok, dimanapun itu. Ya, bahwa jangan kasih uang ke gereja. Ya buat saya itu bukan soal yang harusnya penting untuk diperdebatkan. Ya, kalau orang yang beneran cinta gak akan memperdebatkan itu men. Kalau orang yang pura-pura cinta akan memperdebatkan itu. Pernah jatuh cinta, lu spending uang juga rasanya gak berasa, bener gak? Toto 0 aja saldo lu bener. Oh iya, itu kegagalan ngelola uang tuh biasanya tuh. Ya tapi Tuhan kan gak minta begitu, bener gak? Emang Tuhan memaksakan, emang gereja ini memaksakan gitu. Tina kamu lupa ya perpuluhan, Tina kamu belum ini ya, belum ada nama kamu di rekening. Enggak, saya percaya satu hal, Om David juga gak ngecekin. Ya, buktiin deh, hari ini lu nanti pas persembahan lu kasih 2.000 juga gak dicat sama Om David atau si Wendy, kenapa kamu kasih 2.000? Irfan, kenapa kamu kasih 2.000? Enggak kayak gitu. Semua berdasarkan kerelaan hati. Sometimes karena uang kita lupa konsep yang namanya murah hati. Ya firman Tuhan padahal bilang hendaklah kamu murah hati seperti Allahmu adalah murah hati. Makanya kenapa ketika kita memberi, itu bukan supaya gereja ini jadi kaya, bukan supaya saya diberkati, supaya ketika saya memberi Tuhan akan memberkati saya berlimpah-limpah, bukan. Ketika kita memberi, kita menjadi serupa dengan Allah, itu poinnya. Sama seperti Tuhan yang murah hati, kita mau bermurah hati buat orang lain. Buat keluarga kita, buat semuanya, termasuk gereja. Ini banyak yang menutupi ini, mengcover ini dengan seolah-olah rohani, banyak di luar sana. Ya. Padahal sebenarnya yang dicintai adalah uangnya, kekayaannya itu. Ya hati-hati teman-teman. Kita mesti memuliakan Tuhan. Artinya apa? Dengan uang kita memelihara keluarga kita. Dengan uang kita memelihara
semua yang Tuhan percayakan sama kita. Oh ini bukan cuman bagian untuk kita foya-foya, bukan. Ya. Jadi yang pertama kita tahu siapa Tuhan kita, yang kedua kita tahu bahwa dengan harta kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Yang terakhir, ini salah satu hal yang penting teman-teman. Dalam kehidupan sometimes kita ada yang namanya naik, ada yang namanya turun. Ada yang kadang di atas, ada yang kadang di bawah. Setuju? Ya. Kita mau sama-sama lihat ini respon hati. Kalau tadi bicara siapa Tuhan kita, yang kedua bicara apa yang harus kita lakukan dengan kekayaan kita, yang ketiga ini bicara tentang respon hati. Ya. Kita mau sama-sama lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, ini firman Tuhan yang waktu saya masih awal-awal bertobat, ini saya suka banget ayat ini. Ya bahkan waktu itu saya masih suka bawa Alkitab buku, teman-teman. Ya, dan suka saya selipin uang 200.000 di situ. Di bagian ayat ini ya, begitu saya buka mengucap syukurlah dalam segala hal, ada duitnya gitu. Enggak, ini jokes doang ya. Enggak usah diikutin. Oke. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat 18 firman Tuhan bilang begini, mengucap syukurlah dalam, sometimes mengucap syukur dari kualitas kita mengucap syukur bisa melihat bagaimana kualitas kita sama Tuhan. Teman-teman gini, mengucap syukur bukan sebuah cara untuk kita lari dari kenyataan. Oh, kadang kita gini, kita pakai ucapan syukur ini justru bukan ketika dalam kesannya ya, ucapan syukur itu nilainya menjadi lain. Nilainya menjadi murah. Ketika kita mengucap syukur itu cuman hanya oleh berkat dari Tuhan, hanya oleh karena kebaikan Tuhan, gitu. Itu biasanya gampang kita mengucap syukur, bener ya? Lagi dapat sesuatu soalnya. Ya kan? Begitu coba kita misalnya tiba-tiba diberkati, kita selalu refleksnya ngomong apa? Puji Tuhan. Bener gak? Coba ketika kita dapat kabar buruk, kabar duka, bisa gak kita bilang, puji Tuhan. Susah tuh biasanya. Bener ya? Irfan, hari ini kamu divonis, amit-amit ya, penyakit stadium 7, waduh, misalnya gitu. Bisa gak bilang, puji Tuhan? Teman-teman, ada satu kesaksian yang luar biasa loh. Ada kesaksian yang luar biasa. Ya, ada satu orang, saya lupa namanya siapa, dia divonis cancer. Terus kesehariannya dia bersuka cita ngejalanin hidupnya. Sampai di satu titik, ada yang nanya sama dia gini, kenapa kamu bersuka cita padahal kamu divonis cancer? Terus ini bapak-bapak, dia udah cukup tua gitu, saya lupa waktu itu kesaksiannya. Terus dia bilang begini, karena melalui cancer ini saya bisa cerita kebaikan Tuhan. Karena melalui cancer ini ada banyak orang yang diselamatkan ikut Tuhan. Bahkan dia bilang begini, bahkan kalau memang untuk dipakai Tuhan lebih lagi, saya rela untuk lebih dari ini. Bisa gak kita ngucap syukur di tengah kesusahan kita? Susah. Ngucap syukur untuk berkat yang kita peroleh gampang. Tapi ada gak momen-momen mungkin kita kekurangan apa yang kita butuhkan? Nampaknya kekurangan. Tapi bisa gak kita justru kaya akan ucapan syukur di kondisi seperti itu? Oh ya, firman Tuhannya bilang mengucaplah syukur dalam, bukan cuma mengucaplah syukur ketika diberkati, bukan. Tapi dalam segala hal. Dalam segala hal, artinya dalam kelebihan maupun kekurangan. Oh iya, kita mesti mengucap syukur. Ya, konsep ini yang kadang bikin kita akhirnya lupa sama Tuhan. Karena kita lupa mengucap syukur sama Tuhan. Kita selalu bilang kurang dan kurang. Tuhan kurang Tuhan. Hari ini gak cukup Tuhan. Ada orang yang gajinya 4 juta cukup. Begitu 6 juta kurang, bisa kayak gitu. Ada orang yang kayak gitu. Ya, artinya sometimes yang jadi masalah bukan karena Tuhan kurang memberkati, kita kurang mengucap syukur. Jadinya kita ngerasa kurang terus. Bisa gak kita belajar untuk mengucap syukur meskipun dalam kondisi yang gak enak? Kenapa kita perlu mengucap syukur? Oh iya, karena Tuhan baik. Kenapa kita mengucap syukur? Karena Tuhan baik dan karena begini, teman-teman, jadi gak fokus saya gara-gara 4 menit lagi. Oke, ya, kita mengucap syukur karena Tuhan baik. Dan kita mengucap syukur supaya kita gak lupa siapa Tuhan kita yang kita sembah. Oh iya, karena gagal mengucap syukur seringkali orang lari kan. Gak bisa nih, gue kurang nih, cari uang lagi. Sampai lupa sama Tuhan. Sampai lupa sama siapa Tuannya. Oh iya, banyak yang kayak gitu. Banyak yang suka lupa sama Tuhan.
Ya, makanya kenapa mengucap syukur saya masukin yang terakhir, karena ini penting. Kadang kita menjadikan ucapan syukur itu cuma sekedar omongan doang. Udahlah ngucap syukur aja lah bro. Kesannya jadi kayak gampang banget, bener gak ngucap syukur? Oh enggak, ngucap syukur adalah sesuatu yang besar teman-teman. Ngucap syukur adalah sesuatu yang besar. Makanya firman Tuhan bilang begini, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Artinya ucapan syukur adalah kehendak Tuhan. Dan kita tahu sekarang kenapa kita mesti ngucap syukur. Kenapa kita mesti paham bahwa ini kehendak Tuhan. Oh iya. Dan kita mengucap syukur bukan karena apa? Coba lihat. Dikehendaki Allah karena kita banyak uang? Bukan. Karena pekerjaan kita bagus? Bukan. Tapi ini menjadi kehendak Allah. Ternyata karena Kristus Yesus bagi kita. Artinya gini, kalau Yesus sudah mati 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Ya. Gak ada satupun alasan untuk kita gak ngucap syukur, amin. Gak ada satupun alasan untuk kita mengeluh sebetulnya. Gak ada. Tapi kita harus belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ingat ya, Tuhan adalah Tuhan yang baik. Dia tahu apa yang jadi kebutuhan kita. Tapi kita harus lakuin bagian kita. Kenapa? Karena Dia kasih kekuatan buat setiap kita, amin. Terima kasih sudah menyaksikan serial pengajaran kami hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Next Gen supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan informasi terupdate mengenai serial pengajaran kami yang lainnya. Dan untuk kamu yang belum memiliki komunitas atau baru pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yuk join dan gabung di Next Gen. Kita sama-sama beribadah, bertumbuh, dan belajar untuk hidup lebih lagi bagi Tuhan. Sebelum kita akhiri, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa tertanam, bertumbuh, dan berbuah di setiap hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami nggak cuma merenungkan, tapi kami juga bisa menghidupi dan mempraktikkan firman yang telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Sampai jumpa teman-teman dan Tuhan berkati. Bye.